Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa asdaqul qailin duribat alaihim dhillatu aynama thuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Al-ayat. Para ustadz dan saudara sekalian serta keluarga besar Basir Al-Baniyah rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa diberikan kelonggaran waktu, kesehatan untuk bertemu dalam acara silaturahim Syawal atau yang biasa disebut di masyarakat kita dengan acara halal bihalal. Tidak ada rujukan khusus acara ini ya dalam referensi baik itu ayat ataupun hadisnya, tetapi tradisi ini adalah tradisi yang baik yang perlu untuk kita jaga bersama. Ada sebuah hadis yang mungkin bisa menjadi pijakan acara kita seperti ini, bahwasanya dalam hadis Sahih riwayat Bukhari disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Man kanat lahu madlamatun li akhihi min irdihi, au syai'in falyatahallalhu minhu al-yawma." Barang siapa yang pernah melakukan kezaliman kepada saudaranya, baik itu terkait dengan kehormatannya ataupun sesuatu yang kaitannya dengan materi. Mungkin ada di antara kita yang pernah secara sengaja atau tidak menghina ataupun menyinggung perasaan dari saudara kita, ataupun ada barang tertentu yang belum kita kembalikan kepada saudara kita, maka di sini kita diperintahkan falyatahallalhu minhul yawma, maka hendaklah supaya dihalalkan, minta dihalalkan pada hari ini, pada saat kita masih diberikan kesempatan hidup di dunia ini. Qabla an la yakuna dinarun wala dirhamun, sebelum nantinya materi itu tidak berguna lagi, apakah itu dinar ataukah dirham sudah tidak berfungsi lagi pada saat kita di akhirat nanti, sudah tidak ada gunanya materi yang kita gunakan. Maka mumpung kita masih diberikan kesempatan di dunia, hendaklah saling menghalalkan. In kana lahu amalun shalihun ukhidha minhu biqadri madlamatihi. Kalau nanti urusannya sampai di akhirat, apabila orang yang mendolimi itu punya amal soleh, punya amal kebaikan, maka pahalanya diambil sesuai dengan kadar kedoliman yang dilakukan. Dimatikan. Monggo Mbak Miktat. Tuh nemu tombolnya. Apa tadi? Tes tes. Tes 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 tes. Tes tes. Tes tes. Iya. Jadi kalau urusannya sampai di akhirat nanti berat ya. Karena orang yang zalim akan
dipaksa untuk memberikan amal-amal kebaikan ataupun pahala dari amal kebaikan yang ada di dunia itu sesuai dengan kadar kezalimannya diberikan kepada orang yang terzalimi. Wa illam takun lahu hasanat ukhidha min sayyiati sahibihi fa humila alaihi. Kalau orang yang zalim tidak memiliki stok kebaikan, maka diambillah keburukan dosa-dosa dari yang dilakukan oleh orang yang mazlum, dosa orang yang terzalimi dibebankan kepada orang yang dulu di dunia melakukan kezaliman. Nah, itu urusannya berat ya, sehingga kalaupun orang yang zalim ini banyak memiliki stok kebaikan, dia akan menjadi orang yang muflis, orang yang bangkrut. Walaupun kebaikannya banyak, tapi kalau kezalimannya banyak, baik itu kata-katanya ataupun perilakunya menyakitkan pada orang lain, maka orang yang tersakiti nanti minta keadilan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, barangkali itulah yang menjadi dasar ya, pijakan bagi kita semuanya untuk saling menjaga interaksi di antara kita. Ayat yang saya baca di depan yaitu potongan dari surah Ali Imran 112. Walaupun konteks ayat ini ditujukan kepada ahlul kitab, kepada orang Yahudi dan Nasrani, tetapi bisa kita ambil pelajaran untuk kita semuanya ya, kaum muslimin. Allah berfirman, "Dzuribat 'alaihimud dzillatu aina ma thuqifu." Ditimpakan kepada mereka kehinaan dimanapun mereka berada. Illa bihabli minallahi wa habli minan nas, kecuali apabila mereka melakukan hubungan yang kuat, komunikasi, interaksi yang kuat, yaitu kepada Allah dan juga kepada manusia, yang biasa kita kenal dengan hablum minallah wa hablum minan nas. Nah, itulah kata kunci supaya kita semua tidak mendapatkan kehinaan, artinya kita mendapatkan kehormatan, kemuliaan dari Allah Ta'ala dimanapun kita berada, yaitu dengan melakukan interaksi yang kuat antara kita dengan Allah Ta'ala, hablum minallah dalam bentuk ibadah-ibadah ritual, dan hablum minan nas dalam bentuk ibadah-ibadah sosial. Maka dua kata kunci ini yang akan saya sampaikan pada waktu yang singkat. Bagaimana kita memperkuat hablum minallah pasca Ramadan, dan bagaimana kita memperkuat hablum minan nas pasca Ramadan ini. Yang pertama, dalam rangka untuk menguatkan hablum minallah, interaksi hubungan kita dengan Allah Ta'ala, ibadah ritual, maka ada 8 pesan yang disampaikan oleh para ulama menjadi renungan dan muhasabah serta komitmen kita bersama, bahwa para ulama memberikan pesan kepada kita ya, supaya istiqomah setelah Ramadan. Di antara tanda diterimanya amal kebaikan kita adalah al-hasanah ba'dal hasanah, kebaikan sesudah kebaikan. Ibnu Katsir mengatakan, inna min thawabil hasanah al-hasanata ba'daha. Sesungguhnya ganjaran kebaikan adalah kebaikan yang berikutnya. Wa inna min jazaa'i sayyi'ah as-sayyi'ata ba'daha. Dan sesungguhnya di antara balasan keburukan adalah keburukan yang sesudahnya. Ibnu Rajab juga mengatakan, apabila seseorang
melakukan kebaikan dan dilanjutkan dengan kebaikan yang selanjutnya, yang berikutnya, maka itu adalah tanda diterimanya kebaikan yang pertama. Tetapi kalau ada seseorang yang melakukan kebaikan dan dilanjutkan dengan amal keburukan, maka itu tanda bahwa amal kebaikan yang pertama itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disinilah kita perlu untuk hati-hati, jangan sampai ibadah-ibadah mahdhah yang sudah kita lakukan selama bulan Ramadan ternyata selesai bubar, ya, sebagaimana kata-kata lebaran, semuanya terbebas, lebar, selesai, tidak dilanjutkan di setelah Ramadan. Kita sangat menyayangkan, ya, insiden kejadian tawuran pada saat masih disampaikan khutbah Idul Fitri di halaman Masjid Kemayoran Surabaya, di depan gedung DPRD Provinsi Jawa Timur, ya, terjadi adu jotos antar jamaah. Yang nggak jelas persoalannya apa, ya. Kok nggak sabar dulu, ya, masih dalam suasana Idul Fitri yang harusnya saling legowo, saling memaafkan, saling berlapang dada, ternyata terjadi tawuran. Nah, itu fenomena yang harus kita hindari. Amal-amal yang sudah dirintis sebelumnya di bulan Ramadan jangan-jangan bisa gugur tadi karena melakukan amal-amal yang bisa menciderai terkait dengan interaksi dengan sesama manusia tadi, ya. Itu tanda, bisa jadi, ya, kita nggak boleh memvonis, ya, tetapi nasihat para ulama ini menjadi rambu-rambu untuk kewaspadaan kepada kita. Bisa jadi itu menjadi tanda amal-amal yang sebelumnya dilakukan itu ditolak oleh Allah Ta'ala. Nah, kemudian jemaah sekalian, Bapak Ibu dan para ustadz sekalian rahimakumullah, untuk menjaga konsistensi kita dalam beramal hablum minallah pasca Ramadan ada 8 pesan. Yang pertama adalah asyamu lan yantahi, puasa tidak pernah selesai. Yang kedua, wal Qur'anu lan yarhal, Al-Quran tidak pergi kemana-mana. Yang ketiga, wal masajidu lan tughlaq, masjid-masjid tidak pernah terkunci, tidak pernah tertutup, tidak seperti pada masa pandemi dulu. Yang keempat, wal istijabatu lan tatawaqqaf, terkabulnya doa tidak pernah berhenti, terus menerus masih terbuka kesempatan bagi kita. Yang kelima adalah wal ajru lan yanqati, pahala itu tidak pernah berhenti, ya, tidak pernah terputus, lanjut sampai pasca Ramadan. Yang keenam adalah kun abdan robbaniyah, jadilah hamba Allah yang robbani, yang tercelup dengan nilai-nilai ilahiyah. Wala takun abdan ramadhaniyan, janganlah jadi hamba Allah yang musiman, hanya semangat pada bulan Ramadan saja. Yang kedelapan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, beribadahlah kepada Allah Ta'ala sampai datang kematian. Hal yakin itu adalah al-maut, artinya sebuah hal yang pasti, ya, di sini, yang pasti datang. Nah, ini 8 poin, diingat-ingat nanti. Yang pertama adalah as-saumu lan yantahi, puasa tidak pernah selesai. Memang yang wajib di Ramadan ini sudah selesai, tapi masih ada puasa wajib yang di luar Ramadan.
ada dua jenis puasa wajib yang ada di luar bulan Ramadan. Ya benar Bu, puasa kafarat yang pertama. Yang kedua apa Bu? Ayo, yang kedua puasa wajib di pasca Ramadan. Puasa qadha ya 100. Nah, ya terima kasih Bu Ida. Ya benar, ada dua puasa wajib setelah Ramadan, yaitu puasa kafarat. Misalnya kita sumpah tetapi tidak memenuhi sumpah, maka ada 3 hari puasa yang harus kita laksanakan. Kemudian puasa qadha ya tergantung dari yang kita tinggalkan. Nah, itu tidak pernah selesai, pasca Ramadan terus berlalu. Artinya terus bisa kita laksanakan, dan khususnya puasa 6 hari di bulan Syawal ya. Sekarang sudah tanggal 8 Syawal. Nah, mungkin ada di antara panjenengan yang sudah selesai 6 hari di bulan Syawal. Alhamdulillah. Tapi tidak saya tanyakan. Mungkin bisa menjadi syukur sendiri ya bagi kita ya. Sehingga tradisi masyarakat di Jawa ya, itu ada 2 hari raya, Riyaya Idul Fitri sama Riyaya Kupatan gitu. Ada 2 jenis hari raya kalau di sebagian masyarakat. Itu tradisi yang walaupun tidak ada tuntunannya, tapi sesuai dengan sunnah. Jadi tanggal 1 Syawal itu untuk lebaran Idul Fitri pasca puasa Ramadan. Nah, untuk Riyaya Kupatan itu 6 pasca 6 hari ya, puasa Syawal, ditutup dengan Riyaya Kupatan. Nah, mungkin sebagian masih ada yang melaksanakan seperti itu. Kalau kita rata-rata sudah banyak melupakannya ya. Sehingga ada sebagian yang mepet-mepet ya, tanggal akhir-akhir ya, 29 Syawal baru ngitung gitu ya, masih nutut nggak. Nah itulah ya, kalau kita ini karena lebaran banyak bersilaturahim sehingga seolah-olah eman tidak memakan hidangan daripada tuan rumah. Yang kedua adalah wal Qur'anu lam yarhal. Al-Quran tidak pergi kemana-mana, masih bersama kita. Ada di mushaf, cetakan, kertas, ada di aplikasi HP kita masing-masing, dan ada juga di hafalan kita masing-masing. Bagi yang sudah hafal baik itu 30 juz atau beberapa juz, itu nanti menjadi bekal kita pada saat ujian di akhirat. Ada keistimewaan yang Allah Ta'ala berikan kepada para penghafal Al-Quran, dan kedudukan nanti di akhirat sesuai dengan kadar hafalan kita masing-masing. Karena nanti pada saat di akhirat kita akan diperintahkan oleh Allah Ta'ala, Iqra wartaqi, bacalah dan naiklah, warattil, dan bacalah secara tartil, kama kunta turattilu fil Quran, seperti kamu baca dulu Al-Quran di dunia. Fa inna manzilataka fi akhir ayatin taqra'uha, karena kedudukan nanti di akhirat di ayat terakhir yang kamu baca sesuai dengan kemampuan di dunia. Itu nanti akan dibaca sesuai dengan posisinya ya. Posisi kita di surga itu nanti ditentukan oleh kadar bacaan kita masing-masing. Nah, jadi Al-Quran tidak pernah pergi kemana-mana. Alhamdulillah kita di bulan Ramadan diberikan kesempatan untuk membaca Al-Quran. Ada yang khatam 1 kali atau 3 kali atau 5 kali ya. Bahkan ada di antara cerita yang tadi
ya tadi video. Tadi istri saya membuka video singkat, ada seorang anak muda yang baru lulus kuliah, khatam sampai 17 kali, alhamdulillah. Sampai diberikan apresiasi oleh Ustadz Muzamil Yusuf, Presiden PKS, dengan hadiah umroh, insyaallah ya, karena luar biasa ya. Dia punya target sehari itu baca 20 juz, tapi belum tercapai, hanya 18 ataupun 17 juz, sehingga bisa khatam 1 bulan Ramadan itu sampai 17 kali, Masya Allah. Nah, itu luar biasa ya. Kita diberikan semangat di bulan Ramadan untuk membaca Al-Quran. Nah, pasca Ramadan bagaimana? Itulah yang menentukan apakah tilawah kita di Ramadan kemarin diterima atau tidak oleh Allah Ta'ala. Kalau kita istiqomah membaca Al-Quran pasca Ramadan, maka itu tanda tilawah kita di bulan Ramadan kemarin diterima. Dan begitu pula sebaliknya. Yang ketiga adalah wal masajidu lan tughlaq. Masjid-masjid tidak pernah terkunci. Apalagi masjid kita Multazam dan Raudhah gak ada kuncinya. Terbuka terus ya. Dua masjid ini terbuka terus ya, yang selalu bisa kita jadikan sebagai sarana untuk ibadah. Mudah-mudahan apabila kita rajin beribadah di masjid kita Multazam, insya Allah mudah-mudahan satu saat kita diberikan kesempatan betul-betul bisa berdoa di depan Multazam, insya Allah, antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad. Nah, itu adalah tempat yang paling mustajab sedunia untuk berdoa ya, di kehadapan Allah Ta'ala. Kemudian Raudhah juga demikian, antara mimbar Rasulullah dan makam Rasul di Masjid Nabawi ini sebagai tempat spesial ya untuk memohon kepada Allah Ta'ala. Di antara 7 golongan yang mendapatkan naungan pada hari kiamat, yaitu rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seseorang yang hatinya terpaut dengan masjid-masjid. Kemanapun pergi orientasinya mampir ke masjid, apakah untuk sholat duha, sholat tahiyatul masjid, sholat hajat, atau apapun silahkan. Kemudian juga berusaha mencintai dan memakmurkan masjid-masjid yang ada di alam raya ini ya, karena ketika kita kemanapun pergi mampir ke masjid untuk sholat dan untuk sujud itu, maka mereka, bumi yang kita injak itulah nanti yang akan menjadi saksi di akhirat. Itulah makna dari tafsir yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari kiamat nanti bumi akan menceritakan beritanya, akhbar atau berita-berita yang ada di dunia. Cerita, oh si fulan pernah sholat di sini, sujud di sini, itu bumi akan cerita di hadapan Allah Ta'ala. Yang keempat adalah wal istijabatu lan tatawaqqaf. Terkabulnya doa itu tidak pernah berhenti, walaupun setelah Ramadan, walaupun setelah Lailatul Qadar, tidak pernah berhenti yang namanya istijabatul doa, terkabulnya doa. Banyak waktu terkabulnya doa setelah Ramadan, apakah pada saat hujan, apakah pada saat antara azan dan iqamat, antara pada saat kita puasa sunnah, pada saat doa ya orang tua untuk anaknya, itu pada saat kita safar, semuanya masih terbuka. Kalaupun kita belum terkabulkan sebagian daripada doa kita, tidak perlu bersedih. Justru kita berhusnudzon kepada Allah Ta'ala. Ada satu hadis yang menceritakan ya, bahwa ketika Allah Ta'ala cinta kepada seseorang, itu tidak langsung mengabulkan doanya. Apa alasannya? Allah katakan,
Saya suka dengan rintihannya. Saya suka dengan pengaduan hamba ini. Saya suka dengan permohonan-permohonannya, dengan rayuannya. Allah merindukan rintihan, permohonan, permintaan daripada orang-orang yang berdoa. Maka tidak langsung dikabulkan. Bahkan kalau tidak terkabul di dunia ini juga kita nggak perlu untuk bersedih. Justru itu nanti menjadi berita gembira. Ada disebutkan dalam sebuah riwayat, ketika Allah berfirman kepada hambanya nanti di akhirat di yaumul hisab, ketika Allah berhadapan dengan seorang hamba dan mengatakan yang kurang lebih kesimpulannya, wahai hambaku, aku akan membayar hutangku saat ini. Ya Rabb, kata hamba ini, Engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu, mana mungkin engkau berhutang kepadaku. Kata Allah, iya, dulu kamu di dunia berdoa dan belum aku kabulkan, maka itu adalah hutangku. Aku bayar saat ini sepenuhnya apa yang menjadi hakmu, dan aku persilahkan engkau untuk mendapatkan pahala yang terbaik, masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, itu adalah pahala yang sangat-sangat kita harapkan. Bahkan mungkin kita saat itu merasa sudah nggak perlu terkabulkan di dunia, ya Allah, cukup nanti menjadi investasi tabungan di akhirat, karena akan menjadi wasilah masuknya orang ini ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itulah, tidak ada ruginya ya kita berdoa sebanyak-banyaknya kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang kelima adalah wal ajru lan yanqati, pahala tidak pernah terputus walaupun pasca Ramadan, walaupun sudah selesai Lailatul Qadar. Yang namanya pahala dari amal-amal kebaikan yang kita lakukan terus tidak akan berhenti, tidak pernah terputus. Banyak sekali. Mungkin saya pernah sampaikan kiat-kiat untuk mendapatkan Lailatul Qadar ya, dengan amal-amal sederhana yang kita lakukan pada malam hari. Itu bukan hanya saat Ramadan saja. Man sholat al-isya fi jama'atin faka'annahu qama nisfal lail. Siapa yang sholat isya berjamaah seperti sholat tahajud separuh malam. Wa man sholat subha fi jama'atin faka'annahu aqama laila kullah. Siapa yang sholat subuh dengan berjamaah seperti sholat tahajud full satu malam. Itu bukan hanya pada Lailatul Qadar, bukan hanya saat Ramadan, pasca Ramadan juga masih terbuka. Masih terus ada kesempatan bagi kita semuanya untuk melakukan ibadah seperti itu. Al-ajru ya, pahala dari ibadah itu tidak terputus. Kemudian misalnya yang pernah saya sampaikan terkait dengan membaca pada malam ya, pada satu malam membaca 100 ayat. Man qara'a bi mi'ati ayatin fi lailatin kutiba lahu kunutu lailah. Siapa yang membaca 100 ayat pada satu malam, maka dia mendapat pahala seperti beribadah satu malam suntuk. Itu bukan hanya di Ramadan. 100 ayat ini kan pendek ya, tidak perlu waktu yang lama. Al-Kahfi 110, Surat Yunus 109, Yasin 83, itu kan kalau kita baca pokoknya minimal 100 saja seperti kita beribadah full satu malam. Itu terus sepanjang waktu, tidak hanya di bulan Ramadan. Kalau kita tidak sempat karena kesibukan, karena capek, maka kita membaca 2 ayat terakhir di surah Al-Baqarah, kafatahu
Nabi mengatakan 2 ayat itu memberikan kecukupan kepadanya. Amana Rasul sampai fansurna alal qaumil kafirin, ya, itu kita baca mungkin sebelum tidur atau saat malam lah pokoknya, maka itu memberikan bekal kecukupan kita sepanjang malam, tidak akan diganggu oleh siapapun, baik itu oleh manusia atau jin. Nah, itu berlaku sepanjang malam. Al-ajru lan yanqati. Yang keenam adalah kun abdan robbaniyah. Jadilah hamba Allah yang robbani, yang tercelup dengan nilai-nilai ilahiyah, yang istiqomah. Wala takun abdan ramadhaniyan. Yang ketujuh, jangan menjadi hamba Allah yang ramadhani. Nama ramadhani itu bagus, tapi kalau di sini konotasinya agak buruk, yaitu hanya semangat ibadah di bulan Ramadan. Seorang ulama yang bernama Bishr al-Hafi mengatakan, bi'sal qaum la ya'rifuna rabbahum illa fi Ramadan. Seburuk-buruk kaum adalah mereka yang tidak mengenal Tuhannya kecuali di bulan Ramadan saja. Hasan al-Basri pernah ditanya oleh salah seorang muridnya, wahai Imam Hasan al-Basri, ada seorang hamba yang rajin ibadah hanya di bulan Ramadan. Mereka hanya rajin di bulan Ramadan. Setelah Ramadan selesai, bubar, malas-malesan, tidak ibadah lagi. Kata Hasan al-Basri, haula'i ya'buduna rabba Ramadan wala ya'buduna Ramadan wala ya'buduna rabba Ramadan. Mereka itu hanya beribadah ataupun menyembah Ramadan, tetapi tidak menyembah Tuhannya Ramadan. Ini kan agak berat, ya, stempel fatwa dari Hasan al-Basri, ya. Mereka ini hanya menyembah Ramadan, hanya mengagungkan, mengilahkan Ramadan, tetapi tidak kepada Tuhannya Ramadan. Yang terakhir adalah wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Allah sampai datangnya kematian. Kita semuanya pasti mati, tetapi masalahnya tidak ada satupun di antara kita yang tahu kapan kematian datang dan ketika kita di mana. Yang jelas kematian pasti mengejar kita dimanapun kita berada. Mungkin pernah saya ceritakan, ya, dulu pada saat berkumpul seperti ini, Nabi Sulaiman bersama para pengikutnya, ya, tiba-tiba ada yang datang dengan wajah yang serem. Kemudian di antara jamaahnya Nabi Sulaiman itu ketakutan. Wahai Nabi Sulaiman, saya takut dengan yang baru datang, wajahnya serem kok seolah-olah ngelirik ke saya. Saya takut. Terus kenapa? Apa yang kamu minta? Boleh enggak saya mohon minta pertolongan ke Anda supaya mengirim saya ke India sana, ya, supaya menjauh dari makhluk yang baru datang itu. Nabi Sulaiman di Baitul Maqdis di Palestina, ya, kerajaannya. Maka dipenuhi, ya, oke, silahkan saya utus angin untuk mengirimmu ke India sana supaya jauh. Setelah orang itu pergi, maka makhluk yang berwajah serem itu menyampaikan kepada Nabi Sulaiman, wahai Nabi Sulaiman, saya diutus ke sini oleh Allah Ta'ala untuk mencabut nyawa si fulan yang baru datang itu. Tapi pesannya dari Allah Ta'ala, saya disuruh mencabut nyawa orang itu di India sana. Kok saya melirik orang itu kok masih ada di sini, saya bingung. Nah, ternyata ketika dia minta untuk dikirim ke India sana, ya kebetulan saya akan menyusul dia untuk datang ke India sana, akan saya cabut nyawanya di India sana, insyaallah. Itulah. Jadi yang namanya kematian itu pasti akan menyusul dimanapun kita berada, ya. Aina ma takun yudrikumul maut. Dimanapun kalian berada pasti akan dikejar oleh kematian. Walaupun kuntum fi burujin musyayyadah, walaupun kalian berada di benteng yang sangat kokoh, itu nggak berpengaruh.
Qul innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah, kematian yang kalian lari darinya, maka itu kalian akan disusul kematian. Tidak bisa berkelit dari kematian. Maka tidak ada pilihan kecuali kita istiqomah dimanapun dan kapanpun kita berada. Baik, ini catatan pesan untuk kaitannya dengan hablum minallah.